Selamat pagi Pak Wiwit. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Wiwit kepada saya terkait tugas saya di Guru Penggerak untuk mewawancarai terkait kasus di Rumah Etika. Oh gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Pak Wiwit. Mohon bersedia untuk menjawab. Silakan. Pertanyaan pertama nih Pak Wiwit terkait dengan kasus di Rumah Etika. Pastinya kan di dalam pendidikan itu banyak sekali nih kasus-kasus terkait di Rumah Etika. Nah, ini untuk kasus-kasus di Rumah Etika sendiri menurut Pak Wiwit, bagaimana Pak Wiwit bisa mengidentifikasi mana kasus-kasus yang merupakan di Rumah Etika dan mana yang kasus-kasus merupakan kasus rujukan moral? Oke. Ya, mungkin sepengetahuan saya terkait dengan dilema etika itu terkait bagaimana ya mungkin top manajemen ya itu bisa mengambil keputusan dari sudut pandang dua hal ya yang mungkin yang sama-sama benar gitu. Itu dilema etika. Kalau rujukan moral mungkin itu sudah terlihat ya bahwa ini sebenarnya satu benar dan satu itu salah gitu, sehingga ya itu kalau itu kembali ke ini ya, tapi perbedaannya secara pemikiran adalah kalau dilema etika tadi melihat situasi yang memang benar-benar dan kalau yang rujukan moral itu benar dan salah. Oh ya, oke Pak Wiwit, terima kasih untuk identifikasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, selama ini bagaimana Pak Wiwit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar ini nantinya diadukan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi sama-sama benar, tapi nantinya harus diambil salah satunya. Oke, berarti ini sudah ke dilema etika ya. Iya. Jadi saya memang dalam mengambil keputusan tidak saya sendiri ya, karena saya juga punya manajemen yang lain, yaitu ada wakil kepala sekolah dan juga kepala administrasi. Jadi saya selalu melibatkan mereka untuk dalam penentuan pengambilan keputusan. Berarti terkait dengan pertanyaan berikutnya Pak Wiwit, mungkin langkah-langkahnya itu seperti apa prosedurnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Oke, jadi kita di sini ada agenda yang namanya SL meeting rutin ya setiap minggu, yang memang kita agendakan setiap hari Jumat, di mana kita banyak membahas permasalahan-permasalahan yang ada dan juga program-program ke depan yang perlu kita selesaikan. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, nah mungkin dengan teman-teman bakal kita selalu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memang tadi ya situasinya adalah sama-sama benar di mana kita harus mengambil keputusan. Itu pertama identifikasi. Kemudian yang kedua ya mungkin kita bisa musyawarah di tataran manajemen tadi untuk menghasilkan sebuah keputusan ya. Kalau misalkan dalam tataran itu masih belum bisa, nah mungkin kita melihat kembali ya ke rule. Kita juga ada keyakinan, juga ada rule ya, ada etika misalkan seperti itu. Bahkan kita istilahnya larikan ke arah sana ya, jadi lebih mungkin kalau kita bisa dibilang kembali ke poin satu tadi adalah mitigasi resiko ya sebenarnya ya. Mitigasi resiko itu maksudnya adalah resiko apa yang akan kita terima lebih besar yang mana. Nah, kalau misalkan risiko yang kita ambil mungkin tidak besar, ya itulah yang akan menjadi pegangan buat kita. Gitu. Ya mungkin sekilas. Kalau misalkan sampai pun kita informasi yang kita berikan itu, kita dapatkan itu masih minim, kita mungkin masih perlu sampai melibatkan pihak eksternal ya ketiga, dan bahkan kalau diperlukan pun kita sampai membentuk yang namanya tim kode etik itu sampai ke arah sana kalau misalkan minim sekali informasi yang kita dapatkan. Berarti harus dihimpun dulu informasinya dan nanti keputusannya memang benar-benar valid ya Pak Wiwit ya? Seperti itu.
Kemudian dari yang tadi Pak Wiwit sampaikan, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Pak Wiwit dalam pengambilan keputusan kasus-kasus terkait dilema etika? Ya, kalau dianggap efektif ya mungkin saya tadi ya, saya lebih senang berdiskusi. Jadi artinya pengambilan keputusan ini tidak dari sisi saya sendiri. Sehingga kalau pengambilan keputusan ini melibatkan lebih banyak orang, itu menurut saya itu yang lebih efektif. Ya meskipun nantinya akan mungkin ya ada yang tidak puas terhadap hasil keputusan seperti itu. Iya, Pak Wiwit paham. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak Wiwit? Tantangannya apa ini? Tantangannya ya, ketika ya mungkin kembali tadi ya, ada mungkin rekan kerja yang tidak puas gitu ya dengan keputusan ini. Ya ini merupakan tantangan ya, bagaimana untuk bisa meyakinkan bahwa ini merupakan keputusan yang terbaik dan ini adalah keputusan yang mungkin bisa mengandung resiko yang sekecil-kecilnya untuk bisa kita ambil langkah selanjutnya seperti itu. Iya, jadi jangan sampai penyelesaian kasus dilema etika menimbulkan dilema yang lain ya Pak Wiwit ya. Betul, ya. Seminimal mungkin kita tekan resiko itu. Oke. Kemudian apakah Pak Wiwit punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataukah biasanya langsung diselesaikan di tempat? Sejauh ini saya tidak langsung memutuskan pada saat itu juga ya di tempat. Jadi saya memang kembali lagi, saya keefektifan ya, saya semakin banyak mungkin yang memberikan masukan ya ke saya, itu akan semakin baik, sehingga saya perlu diskusi dulu dengan mungkin mulai dari manajemen yang lain seperti itu. Jadi diskusi ya Pak Wiwit ya, Iya, dari diskusi. manajemen dulu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wiwit dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Oke, tentunya di sini kan saya tidak, maksudnya sebagai top manajemen juga masih punya wakil, itu juga salah satu yang membantu saya. Juga itu ke bawah ya. Kalau ke atas pun juga kami, ya saya di sini ya ada di yayasan gitu misalkan, itu juga kadang-kadang memberi masukan ya. Kemudian juga kami juga ada di dinas, juga kita meminta masukan, sehingga semua itu bisa mungkin kita himpun ya, sehingga keputusan yang diambil pun sudah keputusan yang memang dari sudut pandang banyak ini ya orang gitu. Bahkan itu orang-orang yang memang ya bisa dikatakan sudah berpengalaman di bidang itu. Terima kasih sekali Pak Wiwit. Pertanyaan terakhir nih Pak Wiwit untuk menutup sesi wawancara ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait dengan dilema etika tadi ya. Jadi tadi karena saya tidak, misalnya ada sebuah permasalahan, apalagi ini permasalahan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran yang sama, saya tidak segera ya, maksudnya tidak saat itu juga untuk memutuskan. Jadi saya bisa ambil bahwa untuk memutuskan sesuatu itu tidak perlu tergesa-gesa. Jadi perlu kita identifikasi lebih, bahkan kalau perlu kita mitigasi risiko ya. Ya carilah mungkin resiko yang memang, pilihlah ya misalkan resiko yang memang seminimal mungkin, sehingga dan ini juga akan lebih mungkin dari sisi kebermanfaatan dan sebagainya itu lebih banyak untuk kepentingan orang banyak, seperti itu, lebih ke arah sana. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, ya kan, kita identifikasi dulu sampai dengan kita benar-benar mendapatkan data yang valid, baru bisa tentukan keputusan. Oke, luar biasa sekali Pak Wiwit. Ini alhamdulillah dari 8 pertanyaan sudah selesai. Oh, enggak lagi. Boleh Pak Wiwit.
lain sesi Oh, Pak Wiwi. gitu. Jadi terima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga Pak Wiwi sehat selalu dan pastinya sukses selalu untuk SMA Telkom Pak Wiwi. Amin. Terima kasih. Oke, Pak Wiwi. Iya. Selamat siang Bu Sri. Siang, Bu Desti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bantaran. Nah, ini nanti untuk wawancara kali ini terkait dengan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 8, yaitu mengenai kasus-kasus di dunia etika. Pastinya kita sebagai pendidik sudah sering sekali ya Bu untuk kasus-kasus dilema etika di sekitar lingkup pendidikan. Khususnya untuk Ibu sebagai kepala sekolah pastinya kan sering sekali mengambil kebijakan atau keputusan ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon Ibu untuk berkenan menjawab. Insya Allah siap. Oke, pertanyaan yang pertama Ibu, untuk selama ini nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kalau menurut saya hubungannya dengan masalah dilema etika, kasus tersebut kan adanya permasalahan benar melawan benar. Jadi salah satunya harus benar kan. Sedangkan untuk dilema moral, rujukan moral, berarti yang satu benar, yang satu salah. Dan itu otomatis yang dimenangkan harus yang benar. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Kalau selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih. Nah, ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus musyawarah terlebih dulu dengan seluruh guru atau seperti apa? Setiap ada permasalahan itu ini harus bermusyawarah karena dengan bermusyawarah kan nanti ya untuk pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik. Biasanya saya mengadakan mengundang guru meeting sebentar, saya sampaikan permasalahannya. Tidak hanya dengan guru, bahkan saya juga kalau mengalami ada permasalahan seperti itu kadang juga dengan komite atau dengan tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Oke, baik. Jadi melibatkan semua pihak ya Bu ya, bukan cuma guru di lingkungan sekolah tapi karena ada kompleks juga, sih. Betul. Komite sekolah juga harus dilibatkan. Iya, saya berkolaborasi dengan komite sekolah dan juga tokoh di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Agar menghasilkan keputusan yang memang benar-benar terbaik untuk semuanya. Nah, pertanyaan ketiga, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Langkah yang saya lakukan ya biasanya bersama-sama guru untuk bermusyawarah secara internal sekolah, atau kalau misalnya dibutuhkan dengan komite atau pemuka masyarakat ya kita undang dulu sebelum menyelesaikan masalah. Jadi kita musyawarahkan bagaimana sebaiknya pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Lanjut pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tindakan apa namanya tadi? Efektif Ya, biasanya kami sudah merencanakan untuk tindakan preventif sehingga kebiasaan-kebiasaan apa, kemungkinan apa yang terjadi apabila terjadi suatu masalah, maka kita rencanakan tindakan preventifnya terlebih dahulu. Oke, siap. Memang kita sebelum tahu kejadian atau ada kejadian seperti itu, ada baiknya ada tindakan dengan pengalaman kebiasaan. Biasanya seperti ini, nanti bakal terjadi seperti ini, biasanya kan seperti itu. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi itu biasanya ABC kan begitu. Jadi kita sudah memiliki satu gambaran lah bila terjadi seperti ini harus bagaimana. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaan nomor 4. Oke, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Itu terkait dengan ketegasan pengambilan keputusan yang kadang-kadang kita harus banyak pertimbangan sehingga dengan hubungannya
kemanusiaan. Iya, iya. Dengan kemanusiaan yang lebih sulit memang itu ya. Dek, Iya. ya. Kadang kan sering jadi tidak enak gimana Betul, dilemanya di situ. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu nih, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Yang namanya masalah kan kita tidak bisa merencanakan, jadi kita tidak bisa menjadwal. Penyelesaiannya jika ada masalah segera diselesaikan, dan kami menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Paling tidak ada beberapa guru yang diajak bermusyawarah. Apabila dibutuhkan semuanya ya semuanya. Apabila dibutuhkan dengan komite atau tokoh masyarakat ya kita mengundang untuk ikut serta pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi memang tidak dijadwalkan ya, itu tergantung Iya, dari kasusnya tergantung ya, adanya atau tidak kasus. kasusnya. Iya, baik. Pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilematika? Faktor yang mempermudah ya biasanya teman sejawat, rekan-rekan guru, keluarga sekolah, atau informasi yang bisa diminta dari guru, dari pihak wali murid ataupun dari komite dan tokoh masyarakat biasanya, terutama ini guru lah, rekan-rekan guru. Oke, baik. Jadi dari informasi tersebut akan memperkuat keputusan Iya. ya, atau kebijakan yang Iya. dikeluarkan. Oke. Ya Ibu nih, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, kira-kira apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengalaman yang bisa saya petik itu ternyata pengambilan keputusan itu yang kita anggap benar belum tentu benar untuk orang lain, dan yang dianggap orang lain benar belum tentu benar juga untuk kita, karena kita dalam pengambilan keputusan itu ada dasar ketentuannya, ada dasar hukumnya gitu, sehingga tidak semua yang benar itu harus dibenarkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah diluangkan, dan ini pastinya bermanfaat sekali untuk saya dan tugas-tugas saya berikutnya di Guru Penggerak. Semoga sekolah SD Negeri 3 Banderan juga selalu sukses, Ibu juga sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih juga Terima Bu kasih. Desti. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama.